Halo teman-teman mahasiswa, nah kali ini saya akan memperbincangkan mengenai proyek UAS yang harus ditempuh oleh mahasiswa di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, di mana teman-teman di dalam proyek UAS ini akan membuat media pembelajaran ya. Nah sesuai dengan mapel Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia di SD yang mengusung tema eh, deep learning ya, pembelajaran dengan kurikulum merdeka dan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, teman-teman silahkan mulai bereksplorasi begitu ya untuk dapat menerjemahkan media yang sesuai dengan perjenjangan bahasa, kemudian tingkatan sekolah gitu ya dari fase A, B, C. Nah, itu silahkan teman-teman mulai melakukan penyusunan materinya yang tepat seperti apa ya. Nah, ingat dalam proyek UAS ini yang saya nilai itu adalah konten kebahasaannya ya, baik dari segi misalnya tulisan, kemudian kata-kata gitu ya, kalimat yang terucap maupun tertulis begitu, kemudian juga ketepatan perjenjangan bahasa. Ya, misalnya anak kelas 1 itu belum ada paragraf gitu ya, belum ada konteks kalimat majemuk. Nah, itu yang dimaksud dengan perjenjangan bahasa. Kemudian bagaimana ilustrasi yang mendukung gitu ya. Dan originalitas tentunya, kemudian juga tampilan secara keseluruhan ya, materi, kemudian kebaharuan materi yang disampaikan. Oke, teman-teman, tenggat waktunya itu untuk teman-teman di jurusan PGSD itu saya berikan waktu di awal Januari 2026 ya. Atau bisa di minggu kedua bulan Januari 2026. Nah, itu nanti kelasnya akan saya bagi ya supaya nanti kita bisa luring untuk pengumpulan Project UAS karena setelah mengumpulkan Project UAS ini akan ada post test supaya teman-teman saya punya pemahaman apakah teman-teman mengerti dan memahami materi dari awal sampai akhir. Nah, itu asesmen untuk saya ya. Jadi ada semacam post test yang harus teman-teman kerjakan. Nah, nanti saya bagi kelasnya ya. Ada di awal Januari begitu ya, minggu pertama dan ada pula yang minggu kedua di bulan Januari 2026. Nah, jadi teman-teman dengan harapan semangat di tahun 2026, semangat baru tahun baru, semoga juga teman-teman bisa menerjemahkan proyek ini dengan baik. Nah, apa yang dibuat? Nah, ini saya berikan satu, yang penting adalah eh, originalitas teman-teman ya. Nah, media yang teman-teman buat itu boleh buku teks ya. Buku teks itu dalam arti buku yang mendampingi buku pengayaan itu bisa ya, yang berbasis sastra anak gitu atau bahasa gitu ya, yang diterjemahkan mungkin EYD versi anak-anak. Nah, itu boleh ya, buku teks. Nah, buku teks ini menjadi sumber utama nanti ketika teman-teman kan mengajar gitu ya anak-anak supaya tahu nih bagaimana penulisan di yang dipisah dan di yang dirangkai. Nah, itu boleh dalam konteks kebahasaan atau sastra anak misalnya ya. Teman-teman ingin membuat buku teks tentang jenis-jenis sastra anak. Ada fabel gitu yang ada dongeng, ada mitos, mitologi gitu, ada legenda. Nah, itu silahkan teman-teman rangkai buku teksnya gitu ya, original karya teman-teman, kemudian diisi dengan ilustrasi gitu ya. Nah, boleh juga membahas mengenai perjalanan misalnya ada karya-karya yang sama, karya-karya sastra di seluruh Nusantara itu sama. Nah, teman-teman bisa lakukan analisis gitu ya. Ada semacam big data yang teman-teman eh, terjemahkan gitu di dalam tulisan, di dalam buku teks ini bahwa ada misalnya Romeo and Juliet yang terkenal di dunia gitu, ternyata Bali punya juga gitu atau di Jawa juga punya. Misalnya di Bali itu ada kisah Sampai Intai, kemudian juga eh, bisa dikategorikan kisahnya Tantri itu juga termasuk Romeo and Juliet begitu ya. Nah, silahkan teman-teman menganalisis dan berdasarkan fakta, referensi juga ya. Nah, itu buku teks. Ya. Jadi ini untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan memberikan struktur yang jelas bagi siswa. Ingat capaian pembelajarannya dan eh, kelas yang dituju ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membuat media visual. Nah, media visual ini kalau poster belum ya. Kalau poster tidak, yang saya maksud itu boleh flashcard ya. Misalnya kita ingin membahas mengenai
tokoh-tokoh pendidikan atau mengenai isu atau majas boleh ya, atau mengenai isu-isu lingkungan. Nah, itu boleh ya, biografi dari tokoh-tokoh boleh, tokoh sastra, tokoh pendidikan atau tokoh bahasa gitu ya. Nah, itu bisa dibuatkan. Oke. Kemudian juga flashcard eh, mengenai kalimat dasar, kalimat majemuk, nah itu boleh. Jangan saja huruf ya, kalau huruf itu sudah banyak flashcardnya. Oke. Jadi hari-hari penting atau hari-hari bersejarah di Indonesia, nah itu juga boleh dibuatkan dalam bentuk flashcard ya. Nah, media visual ini juga nanti semuanya tidak ada cetak ya, semua itu nanti berbasis digital, dan yang saya inginkan adalah konten kebahasaannya. Jadi teman-teman ketika menulis eh, itu sudah harus sempurna secara bahasa ya, karena teman-teman sekali lagi adalah pendidik gitu. Jadi tidak ada lagi yang salah menulis salah menulis huruf kapital, salah menempatkan kata hubung gitu ya, sedangkan di awal kalimat. Nah, itu sudah mengurangi poinnya teman-teman. Kemudian media audio. Nah, ini boleh misalnya teman-teman mengkreasikan lagu-lagu anak-anak atau justru teman-teman membuat lagu sendiri gitu, misalnya ingin membahas mengenai anti bullying gitu, anti perundungan atau cinta lingkungan ya, berdasarkan konsep Trihite Karana ekologis begitu. Nah, itu boleh dipersilahkan ya. Jadi nanti teman-teman rekam sendiri atau boleh teman-teman membuat podcast atau siniar ya. Misalnya ingin membahas mengenai buku anak ya, buku anak yang sedang diluncurkan oleh SIBI atau buku sedang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, itu boleh teman-teman bahas, oh buku ini baik loh untuk menunjang pendidikan yang ada kaitannya dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Nah, itu silahkan teman-teman mau mengambil eh, media audio dalam bentuk podcast itu dipersilahkan ya. Atau mau mengambil contoh misalnya kata-kata yang padanannya dalam bahasa Inggris misalnya seperti eh, online, offline gitu kan, ada sekarang daring, luring gitu ya. Jadi teman-teman ingin memperkenalkan kosakata itu, nah dipersilahkan juga bisa membuat media ini ya. Atau dalam bentuk flashcard tadi, nah itu bisa ya memperkenalkan kosakata bahasa Indonesia yang ramai digunakan di jagat maya maupun jagat nyata itu dengan bahasa Inggrisnya gitu, seperti gawai gadget gitu kan, gadget-gadget gitu, tapi ada padanannya dalam bahasa Indonesia yaitu gawai. Kemudian ada resort gitu, ada padanannya sanggraloka gitu ya. Kemudian ada juga link-linknya mana nih, padanannya di dalam bahasa Indonesia tautan. Nah, silakan teman-teman buat seperti kamus digital gitu ya, berdasarkan alfabetis atau susunan abjad ya, dari A sampai Z. Oke, kemudian media audiovisual. Nah, teman-teman bisa membuat video pembelajaran ya, tidak mengambil. Oke, jadi kalau membuat ini semua elemen-elemen video pembelajarannya itu harus teman-teman yang benar-benar original gitu ya. Nah, kalau film pendek ini mungkin terlalu berat ya, jangan bisa video pembelajaran aja ya kalau untuk audio visual. Nah, itu silahkan teman-teman kaitkan dengan konteks pendidikan lingkungan ya, kemudian literasi, kemudian numerasi juga yang ada kaitannya dengan bahasa dan sastra Indonesia di SD ya. Nah, permainan juga bisa, permainan edukatif gitu ya. Jadi ini kalau ada permainan edukatif terkait bahasa dan sastra itu ambil ini ya teman-teman ya, tapi jangan satu permainan ya. Minimal lah ada 5 permainan. Seperti tadi kata-kata itu minimal ada 20 ya. Video pembelajaran itu minimal ada 2 gitu. Jadi teman-teman punya waktu nih selama 1 bulan ya. 1 bulan itu teman-teman tidak ada Zoom lagi, jadi fokus untuk membuat project ini ya. Kemudian ada LMS mungkin teman-teman yang mau membuatnya dipersilahkan ya. Atau ada yang mau membuat terkait dengan
buku elektronik gitu ya, flipbook, e-book. Nah, itu juga dipersilahkan ya dengan mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah teman-teman. Itu ya sastra anak, pantun, puisi. Nah, itu boleh ya. Silahkan mau bahas gurindam juga teman-teman dipersilahkan, mau bahas mitologi dalam bentuk flipbook dengan ilustrasinya tidak boleh menggunakan AI ya. Dalam pembelajaran, video pembelajaran juga tidak boleh menggunakan AI. Nggih, karena saya melihat sekali lagi originalitas. Jadi suara harus teman-teman, kalau teman-teman mau membuat video pembelajaran, wajahnya juga harus wajah teman-teman ya. Karena guru kan tidak tergantikan, nggih. Jadi teman-teman tidak tergantikan oleh AI. Nah, media cetak juga boleh majalah anak ya. Majalah anak itu kan banyak rubriknya ya. Ada rubrik laporan utama, kemudian puisi, cerpen itu sebagai rubrik sastranya, kemudian rubrik beritanya ya, rubrik kebahasaannya. Nah, silahkan itu didesain seperti di Canva gitu ya untuk membuat majalah anak ya. Jadi ada judulnya misalnya majalahnya judulnya adalah majalah Pelita gitu ya. Atau eh, judulnya adalah eh, apa ya supaya akronim gitu kita pakai akronim eh, Jelita gitu ya, Jendela Inspirasi Wanita. Nah, gitu ya. Jadi punya akronim majalahnya didesain oleh siapa, misalnya ini Nyoman Ayu Suciartini gitu ya. Jadi banyak liputan-liputan, ada mading-mading gitu, ada kutipan-kutipan, ada laporan utama, ada bahasa bahasa kekinian yang digunakan oleh generasi Alpha dan lain sebagainya. Nah, itu dibuat serangkaian seperti majalah ya. Nah, kemudian ada media lingkungan ini karena kita krisis ekologi ya. Jadi pendidikan lingkungan itu menjadi hal yang penting gitu untuk kita gunakan di dalam momentum pendidikan sejak dini. Nah, itu silakan teman-teman bisa memasukkan, tapi yang saya maksud bukan field trip, bukan ke museum atau cagar budaya, bukan ya, tapi media lingkungannya ini bagaimana mitigasi bencana ya, seperti mencegah bencana banjir pada tanggal 10 September 2025 yang menimpa Bali, kemudian Sumatera, Aceh gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya hal-hal edukatif ini bisa teman-teman buat dalam media pendidikan lingkungan ya. Nah, itu silahkan beragam pilihannya. Nah, nanti untuk kelasnya, untuk tenggat waktunya ada yang awal Januari, minggu pertama, dan ada minggu kedua bulan Januari ya. Setelah itu ada post-test. Nah, kalau ada yang kurang kurang jelas, nanti bisa teman-teman japri ke saya lewat Korti atau Kormanya masing-masing. Nah, ini merupakan satu contoh ya, saya berikan. eh, ini mungkin termasuk dalam media sebentar. Nah, ini contoh yang saya buat, belum dirilis ya. Ini merupakan kerjasama saya dengan eh, Pusat Perbukuan CB ya. Nah, ini terkait dengan mitologi Bedawang Nale di Bali ya. Nah, ini saya buat gitu, saya bekerja sama dengan ilustrator profesional ya. Tapi untuk teman-teman tidak apa-apa ya kalau misalnya ilustrasinya itu hanyalah garis, grafik, gambar gambar misalnya gambar tangan yang teman-teman buat atau mungkin punya teman pacar gitu yang hobi gambar, nah itu juga tidak apa-apa ya, yang penting itu adalah original teman-teman, tidak mengambil dari AI, tidak mengambil dari googling dengan cara-cara yang kurang etis ya. Nah, kalau punya misalnya elemen Canva yang pro, nah itu bisa digunakan ya teman-teman ya, atau bekerja sama dengan teman di DKV gitu, nah itu bisa ya. Oke, ini satu contohnya. Saya membahas mengenai eh, benarkah kita adalah generasi terakhir yang melihat kunang-kunang gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu pendidikan ekologis ya. Nah, contoh lain eh, yang pernah saya tulis juga gitu ya. Sebentar.
Jika teman-teman mau membuat kumpulan pantun, kumpulan puisi juga tidak apa-apa teman-teman ya. Nah eh, ini dalam bentuk e-book ya, flipbook juga. Nah ini perjalanan si Cherry, ini eh, saya memenangkan sayembara di Balai Bahasa gitu ya. Jadi ini diterbitkan dalam bentuk e-book. Jadi dia ada tiga bahasa ya, bahasa Bali, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah ini cerita tentang bagaimana juga menjaga lingkungan ya, Trihita Karana. Dengan kita punya konsep Trihita Karana, kita selalu melakukan ritual untuk keseimbangan alam, manusia, dan juga eh, Tuhan gitu. Nah, tapi kita sering lupa gitu bahwa konsep dalam Trihita Karana itu harus sejalan dengan kita mencintai alam. Nah, dulu kalau sesajen dulu kan leluhur-leluhur kita, orang tua kita gitu ya, sesajennya yang digunakan itu memang tidak menyakiti alam, remah-remahannya itu bisa kembali ke tanah atau dimakan oleh binatang begitu ya, entah itu serangga, entah itu rayap atau apa. Tapi sekarang semua berbungkus plastik. Nah, apakah kita sudah menerapkan yang namanya konsep Trihita Karana? Nah, itu teman-teman akhirnya membuat saya terinspirasi membuat cerita ini. Nah, ini bekerja sama dengan ilustrator profesional ya, tapi saya minta teman-teman bisa original menggunakan daya nalarnya, daya kemampuan teman-teman sendiri ya, tidak harus teman-teman eh, apa namanya, tidak harus teman-teman itu eh, seperti karya saya gitu ya, karena kan memang kalau kita membuat media pembelajaran khususnya buku itu memang harus maksimal karena untuk anak-anak. Ya, kalau kita berbincang mengenai anak-anak dari fase A sampai B, C, bahkan mungkin F, dia akan tertarik untuk membaca ketika ada ilustrasi di dalamnya. Jadi saya minta teman-teman tetap memasukkan elemen ilustrasi itu gitu ya. Karena untuk menarik minat baca dan meningkatkan kemampuan literasi. Nah, itu pilihan-pilihan yang dapat teman-teman pilih. Boleh pilih salah satu, dan ini adalah tugas individu untuk proyek UAS-nya. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa japri saya, dan semoga ini membantu teman-teman dalam memahami konsep mapel bahasa Indonesia, khusus untuk mempersiapkan teman-teman menjadi pengajar bahasa dan sastra Indonesia di SD yang mumpuni secara kualitas. Ya, terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.